Jumpa lagi Sobat AND. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai interview. Bagaimana cara kita interview dan apa sih interview itu, ya? Oke. Yang pertama, saya akan jelaskan dulu ya. Interview adalah proses bagaimana antara interviewer, biasanya mewakili pihak perusahaan, berkomunikasi atau bertanya kepada pihak kandidat atau peserta tes, gitu kan ya. Nah, biasanya dalam interview ini pertanyaan-pertanyaan itu merupakan sekumpulan yang sudah dipersiapkan untuk tahu ada beberapa aspek yang penting yang ingin digali. Ya, pertama ya adalah kemampuan. Ya, apakah Anda memang orang yang mampu, yang cocok untuk kerja di perusahaan ini atau tidak? Biasanya pertanyaannya berkaitan dengan background pengalaman. Biasanya berkaitan juga dengan keahlian apa, sertifikasi apa, atau apa yang sudah Anda lakukan di perusahaan sebelumnya. Kalaupun Anda masih fresh graduate, apakah Anda punya pengalaman organisasi, dan lain sebagainya. Itu biasanya hal seperti kita tanyakan, gitu kan ya. Untuk menjaring apa? Menjaring kemampuan. Walaupun kemampuan sendiri biasanya sudah dibantu oleh alat tes. Karena alat tes tidak bisa direkayasa. Anda menggambarkan atau mengisi alat tes itu adalah gambaran diri Anda ketika dilakukan dalam proses rekrutmen, gitu ya. Lalu yang kedua, Anda juga akan diukur sisi kepribadian, ya. Anda ini pribadi yang seperti apa sih? Apakah extrovert, apakah introvert, atau Anda ini orang yang mudah bersosialisasi, atau Anda orang yang fokus pada pekerjaan, Anda orang yang senang bekerja berhadapan dengan situasi yang beresiko, penuh tantangan, atau yang lebih mencari aman dan lain sebagainya. Itu akan terlihat semua dalam interview, ya. Lalu yang ketiga adalah background Anda, ya, background. Background ini merupakan salah satu aspek yang mungkin menurut saya penting, tapi ketiga ya, untuk tahu sebenarnya Anda waktu kerja di perusahaan sebelum itu bagaimana sih. Nah, seringkali kita harus menjawab dengan lugas ya, apa yang pernah saya kerjakan di perusahaan sebelumnya. Misalnya contoh, Anda misalnya pernah kerja di bagian produksi satu perusahaan, Anda jelaskan, saya mengerjakan ini Pak, daily saya lakukan ini, setiap sore saya laporan, lalu saya lakukan prosesnya sesuai SOP dan lain sebagainya. Itu merupakan nilai lebih ya, karena orang ingin tahu background proses yang Anda sudah lakukan apa. Karena konteks dari interview yang selalu diingatkan ya, kita tidak sedang mencari orang yang pinter. Kita tidak sedang mencari orang yang super cerdas. Kita kadang-kadang juga nggak peduli dengan IPK yang terlalu tinggi pada masa-masa sekarang ya, beda kayak beberapa dekade yang lalu. Karena apa? Pada akhirnya yang kita cari adalah orang yang ready to learn. Orang yang siap untuk belajar. Sehingga ketika Anda di interview, yang Anda jelaskan adalah proses. Dari mulai Anda tidak paham sampai Anda paham. Itu lebih baik dibanding Anda hanya menceritakan ritual atau rutinitas pekerjaan Anda di perusahaan sebelumnya. Oke, kita akan masuk pada sesi kedua, yaitu persiapan apa sih Pak yang sebenarnya harusnya kita lakukan. Yang pertama, dan menurut saya ini masih berlaku ya, entah itu offline, entah itu online pun tetap, yaitu penampilan. Banyak kandidat yang terus terang saja ya, ketika datang ke kami untuk melakukan proses seleksi, ada yang sepatunya nggak tahu bekas masuk ke lumpur gitu ya, kotor, kacamatanya penuh dengan cap tangan, rambutnya awut-awutan gitu kan ya, nggak pakai pomade dan lain sebagainya, baju juga kerah kuning dan lain sebagainya. Memang bukan faktor utama, tapi bagi interviewer bisa mengkaitkan atau menunjukkan bahwa kalau Anda saja tidak merawat diri dengan baik, bagaimana Anda bisa diharapkan merawat perusahaan saya? Jelas kuncinya ya. Jadi dalam interview itu menganalogikan bahwa penampilan orang itu secara umum akan juga menggambarkan kemampuan kerjanya atau sikap dia terhadap dunia pekerjaannya. Rapih nggak nantinya?
Nah, ini kuncinya ya, kenapa penampilan penting. Lalu yang kedua, penampilan juga mencerminkan bahwa Anda orang yang ready to work, siap kerja. Bukan orang yang ya ketika dipanggil ya untung-untungan, asal lewat, asal datang dan sebagainya ya. Tapi kalau kelihatan rapi, menghargai interviewer gitu ya, wangi dan sebagainya, itu menjadikan lebih bahwa orang ini ready, udah siap untuk bekerja gitu ya. Jadi kunci penampilan ini penting. Lalu yang kedua adalah bahasa tubuh ya. Nah, bahasa tubuh ini menurut saya juga penting ya. Teman-teman seringkali kalau saya lihat ya, para kandidat dari mulai masuk ruangan, ya kalau dulu kan salaman, tapi kalau sekarang mungkin barangkali cara sopan santun, mengetuk pintu terlebih dahulu, minta izin untuk duduk, gitu ya, cara duduknya, ada yang begitu pertama tiba-tiba menyilangkan kaki, gitu ya, ini udah hal yang menurut kita pernah jadi negatif. Atau dia langsung di atas meja kita seperti ini juga sama, gitu ya. Nah, ada beberapa seni dalam bahasa tubuh ya. Yang pertama adalah kita harus datang dengan tegap, ya. Jalannya juga jalan yang dalam tempo yang normal ya, jangan kayak orang kebingungan, jangan kayak orang lemes dan lain sebagainya, gitu ya. Karena itu kan bicara energi. Kalau orang yang datang mau kerja energi seperti itu, bagaimana nanti pada saat dia bekerja, gitu kan ya. Lalu yang kedua, ketika sudah menghadapi duduk, mulailah kita belajar untuk tersenyum. Nah, Anda bisa latih di kaca. Ya, memang ini agak sedikit absurd gitu ya, karena ada orang-orang tertentu yang karena tidak biasa tersenyum, jadi ketika tersenyum kayak meringis, kayak ngejek gitu kan ya. Jadi Anda harus latih ya. Ya, latihnya adalah senyum itu nih ke atas. Ya, bukan kayak gini, ini meringis namanya, itu ke atas dan lain sebagainya ya. Anda bisa latih secara khusus di body language ya. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah tata bahasa kita. Sekarang banyak sekali teman-teman yang mungkin karena generasi muda yang tidak dibiasakan berbahasa dengan baik gitu kan ya. Memang tidak dituntut juga bahasa yang baku, tapi tolong pakai bahasa itu yang bahasa yang umum, bukan bahasa-bahasa gaul dan sebagainya membuat interview pada bingung ya. Jadi mulailah latih dalam menjawab, tata bahasanya, struktur bahasanya. Kenapa coba? Karena bagi seorang interviewer, orang yang punya tata bahasa yang baik itu pencerminkan otaknya juga tertata dengan baik. Orang yang punya tata bahasa berantakan, acak-acakan, ya, itu menggambarkan juga kepalanya orang itu juga sebegitu acak-acakan. Ya, itu kuncinya, gitu kan ya. Oke, lalu yang berikutnya. Kita akan masuk pada sesi yang ketiga ya, yaitu respon apa yang seringkali menjadi problem ya. Jadi banyak sekali respon-respon yang mungkin maksudnya benar, tapi bisa dibaca jadi negatif. Jadi yang pertama ya, jangan menjawab pertanyaan terlalu cepat, bahkan terkesan memotong. Bahkan terkesan, saya sudah tahu Pak, ini saya mau jawab. Nah, ini dia ya, jangan terlalu cepat. Ya, dengarkan dulu, lalu kelihatannya kalau memang sudah ada jeda diam, itu artinya interview sudah selesai dengan pertanyaan dan meminta Anda menjawab. Ya, Anda menjawabnya jangan langsung, ya, Anda jawabnya, baik terima kasih Pak, saya akan jawab pertanyaan Bapak. Jadi, nah ini juga elegan ya cara jawabnya ya. Ini banyak sekali yang terjadi itu, yang memotong, belum selesai potong, belum selesai dipotong, sehingga interviewnya merasa bahwa ini orang kok terlalu agresif dan lain sebagainya ya. Lalu yang kedua, yang juga harus dihindari adalah jangan terlalu melebar. Banyak orang yang mungkin maksudnya ingin detil, tapi melebar kemana-mana, bahkan hal-hal tidak penting masuk dalam konteks pertanyaan yang disampaikan. Ini juga mesti hati-hati. Jawablah dengan tegas, jelas, to the point. Jadi contoh kalau misalnya Anda ditanya mengenai pengalaman kerja Anda dengan seorang atasan atau atasan Anda jawabnya nggak usah kemana-mana. Ya, jawabnya bahwa saya selama ini punya hubungan yang baik dengan atasan
Dan saya selama ini juga selalu bisa koordinasi dan bekerja sama menyelesaikan tugas bersama dengan atasan. Dan saya selalu setiap hari saya koordinasi rutin melaporkan kepada beliau. Nah, itu jawaban yang elegan, gitu kan ya. Lalu yang ketiga, yang tidak kalah penting juga adalah kalau kita nggak paham, ya sebaiknya tanya pertanyaan itu, gitu kan. Karena tanya. Seringkali ada interviewer tertentu ketika mengajukan pertanyaan itu dia punya background, latar belakang cerita dulu, gitu kan ya. Lalu tiba-tiba di ujung cerita dia bertanya. Nah, sehingga mungkin kita kehilangan konteks di situ. Nggak apa-apa juga. Mohon maaf Pak, jadi pertanyaan Bapak maksudnya ini ya. Nah, jadi clear gitu ya. Jadi itu malah jadi elegan dibanding Anda menjawab lalu ternyata bukan hal yang itu yang ditanyakan, ya. Lalu yang berikutnya juga kebalikan dari yang di atas ya, melebar, ini terlalu singkat. Ya, ada orang yang iya Pak, siap Pak, ya. Kita nggak salahin juga ya, ada interviewer juga yang memang ada dua metode dalam interview. Yang satu adalah open question, yaitu pertanyaan yang bisa memberikan jawaban melebar, tapi ada jawaban yang hanya ya tidak. Gitu ya. Tapi kalau menurut saya kita jangan terjebak juga dengan pertanyaan interviewer yang cuman pendek begitu ya. Misalnya, betul Pak, tapi betul Pak karena, betul Pak kondisinya, yang Anda sedikit jelaskan gitu ya. Yang berikutnya, nah ini seringkali ya, Anda harus ingat ya, interviewer sebelum memanggil Anda, dia sudah baca track record di riwayat hidup, di CV yang Anda sampaikan. Atau bahkan sekarang, biasanya interview juga sudah melihat media sosialnya. Hati-hati ya, Anda yang sering di media sosial tuh terbaca, tuh terlihat siapa dan lain sebagainya. Sehingga profiling Anda hampir 30% sudah terbaca, sudah melihat. Jadi hati-hati dengan berbohong. Ya. Cepat atau lambat ketika Anda berbohong akan segera ketahuan. Contoh sertifikasi. Pak, saya pernah ikut sertifikasi ini. Ada buktinya, oh sertifikatnya hilang Pak. Nah, mesti hati-hati nih. Ya. Nanti dia akan bertanya lebih lanjut. Kapan waktunya, siapa penyelenggaranya, siapa pembicaranya waktu itu. Anda nggak bisa jawab. Bisa jadi Anda dianggap sebagai pembohong. Ya. Jadi kalau Anda punya sertifikat, bawa, siapkan di depan Anda. Ya. Kalau masih ingat, Anda bisa sampaikan, tunjukkan itu sebagai portfolio Anda di depan perusahaan, gitu kan ya. Lalu yang berikutnya harus diingat ya, banyak sekali orang yang egosentris. Apa egosentris? Anda harus ingat ketika Anda di interview, sentralnya itu adalah perusahaan. Ya, Anda bisa bayangkan ya, kalau saya sebagai owner satu perusahaan. Tentunya ketika saya merekrut seseorang, saya akan sangat hati-hati. Karena apa? Karena bagi banyak perusahaan, meng-hire seseorang itu kalau salah, ternyata dapat orang yang nggak tepat, ternyata dapat troublemaker, ternyata dapat orang bermasalah, kerugiannya bukan hanya membayar gaji satu orang, kerugiannya berdampak terhadap lingkungan yang rusak. Kuncinya itu ya. Jadi mereka benar-benar sangat serius mendengar jawaban-jawaban Anda. Dan Anda juga jangan terkesan hanya egosentris memikirkan diri saya. Ini loh Pak saya, ini kelebihan saya, ini kelemahan saya. Ya terima saya apa adanya lah. Nah ini nggak bisa juga seperti itu. Ya karena ingat, kompetisinya banyak. Anda bukan Anda sendiri direkrut di situ, tapi ada ratusan orang yang lain barangkali untuk hanya satu posisi. Ya, saya baru-baru ini juga merekrut satu orang administrasi yang melamar hampir 500 orang. Ada kompetisi yang keras di situ, sehingga belajarlah untuk melihat dari sudut pandang pemberi kerja. Apa sih yang dibayangkan pemberi kerja? Jadi tunjukkan bahwa saya orang yang ingin benar-benar bekerja dan fight dan ingin bisa berkontribusi terhadap perusahaan. Nah ini penting nih ya. Jadi jangan sekedar menunjukkan kelemahan kita saja. Lalu yang berikutnya adalah tidak terlalu menunjukkan kelemahan. Ini juga sama ya. Kelemahan. Betul Anda punya kelemahan, betul Anda perlu jujur juga, tapi ketika Anda menjelaskan kelemahan, Anda juga harus menjelaskan apa solusi yang sudah Anda lakukan
dan perubahan apa yang sudah saya dapatkan. Contoh, Pak, saya orang yang mut-mutan, Pak. Tapi saya sudah berusaha, saya mulai paham bahwa saya harus menetralisir jika saya menghadapi situasi yang tidak menyenangkan di kantor dengan cara A, B, C, D. Itu lebih bagus. Jadi masalah harus Anda jawab juga dengan solusinya apa. Bukan sekedar masalah begitu saja. Gitu kan ya. Nah, ini kira-kira yang tips yang bisa Anda peroleh ya. Semoga Anda bisa sukses untuk mencapai tujuan Anda.